Selamat datang di Fara News. Kabar paling menggemparkan hari ini. Akhirnya, kebungkaman Valen dan Mila pecah di depan media Indosiar. Secara mengejutkan, nama Tasya disebut secara lantang sebagai dalang di balik fitnah keji yang hampir menghancurkan karier Valen di DA7. Apa motif sebenarnya Tasya melakukan pengkhianatan ini? Dan bukti apa yang dipegang Mila hingga ia berani bersaksi? Simak 10 poin pengakuan paling dramatis ini sekarang. Suasana mencekam di depan kantor media Indosiar saat Valen dan Mila memutuskan bicara. Suasana di depan kantor media Indosiar mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan penuh ketegangan saat Valen dan Mila melangkah maju dengan raut wajah yang sangat serius. Selama berminggu-minggu, publik hanya disuguhi teka-teki mengenai isu miring yang menyerang kepribadian Valen selama berada di asrama Dangdut Akademi 7. Namun, sore itu, kebungkaman total akhirnya pecah berkeping-keping di hadapan sorot kamera awak media yang sudah menunggu lama. Valen, yang selama ini dikenal sebagai sosok tenang dan penyabar, kali ini menunjukkan sisi yang berbeda dengan tatapan mata tajam yang penuh ketegasan. Kehadiran media seolah menjadi saksi bisu atas dimulainya sebuah babak baru di mana kebenaran tidak lagi disembunyikan di balik tirai asrama yang megah. Ini bukan sekadar klarifikasi biasa, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap ketidakadilan yang telah mencoreng namanya. Mila Nurwanti berdiri tegak sebagai saksi kunci pengkhianatan terbesar di dalam asrama. Mila berdiri tegak di samping Valen bukan hanya sebagai pendamping, melainkan sebagai saksi kunci yang mengetahui setiap inci kebohongan yang telah tersebar luas di lingkungan asrama. Emosi Mila yang meluap-luap menunjukkan betapa dalamnya luka yang dirasakan akibat fitnah yang menghujam orang terdekatnya secara bertubi-tubi tanpa henti. Ia menegaskan bahwa apa yang dialami Valen bukanlah sekadar kesalahpahaman biasa, melainkan sebuah desain jahat yang terencana dengan sangat rapi untuk menjatuhkan mental sang kekasih. Mila bersaksi bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana desas-desas itu mulai diproduksi dan disebarkan ke sudut-sudut asrama dengan niat yang sangat gelap. Keberanian Mila memberikan kekuatan tambahan bagi Valen untuk terus bicara, menunjukkan bahwa di tengah badai pengkhianatan masih ada loyalitas yang tak tergoyahkan untuk membela keadilan yang sangat hakiki. Membongkar sosok musuh dalam selimut yang selama ini berakting sebagai seorang sahabat. Momen yang paling mendebarkan terjadi ketika Valen mulai membeberkan ciri-ciri dalang di balik semua kekacauan ini, yang ternyata adalah orang yang sangat dekat dengan mereka. Sosok ini digambarkan sebagai musuh dalam selimut, seseorang yang sering terlihat akrab dan bahkan tertawa bersama mereka di meja makan yang sama setiap harinya di asrama. Valen mengungkapkan bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah ketika pelakunya adalah orang yang selama ini dianggap sebagai sahabat seperjuangan di panggung kompetisi. Ia menjelaskan bagaimana sosok ini membangun narasi palsu yang sangat meyakinkan, hingga banyak orang di asrama mulai terhasut dan memandang Valen dengan sebelah mata. Ini adalah pengingat keras bahwa di dunia kompetisi yang penuh tekanan, wajah malaikat seringkali menyembunyikan rencana iblis yang siap menerkam kapan saja saat kita sedang merasa lengah. Klarifikasi tegas mengenai fitnah buruknya kedisiplinan Valen selama berada di DA7. Salah satu poin utama yang diklarifikasi adalah mengenai fitnah perilaku Valen yang disebut-sebut sangat buruk dan tidak disiplin selama berada di lingkungan asrama DA7. Valen menjelaskan bahwa tuduhan mengenai dirinya yang dianggap sulit dibangunkan atau kebo hanyalah puncak gunung es dari karakter pembunuhan yang sedang dilakukan pelaku. Fitnah tersebut sengaja dibuat untuk memberikan kesan kepada panitia dan publik bahwa Valen tidak memiliki dedikasi dan mental juara yang layak untuk terus bertahan. Dengan nada bicara yang bergetar namun terkontrol, Valen membantah semua tuduhan itu dan menyatakan bahwa setiap jadwal pagi selalu ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Ia merasa sangat heran mengapa hal-hal sepele seperti kebiasaan tidur bisa dipelintir sedemikian rupa menjadi senjata tajam untuk menjatuhkan kehormatannya sebagai seorang kontestan profesional. Ledakan informasi saat nama Valen menyebutkan satu nama secara eksplisit tanpa keraguan sedikitpun, yaitu
Tasya adalah dalang di baliknya. Nama Tasya seketika membuat riuh suasana wawancara karena tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang terlihat lembut itu memiliki peran sentral dalam penyebaran hoaks. Valen dengan berani menyatakan bahwa Tasya secara sengaja mengarang cerita-cerita bohong agar citra Valen terlihat sangat buruk di mata panitia serta teman-teman kontestan lainnya. Pengungkapan nama ini adalah langkah beresiko tinggi yang diambil Valen karena ia sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Tasya disebut bukan hanya sebagai penyebar, melainkan arsitek utama yang merancang narasi kebencian agar Valen terisolasi dari lingkungan sosialnya sendiri di dalam asrama kompetisi yang sangat ketat tersebut. Motif persaingan tidak sehat dan rasa iri terhadap pencapaian Valen di mata publik. Valen dan Mila mencoba menggali lebih dalam mengenai motivasi apa yang mendasari Tasya melakukan tindakan yang sangat merugikan dan tidak terpuji tersebut kepada temannya. Mereka menduga adanya rasa persaingan yang tidak sehat dan rasa iri yang teramat dalam terhadap pencapaian serta dukungan publik yang mengalir deras untuk Valen. Tasya diduga merasa terancam dengan posisi Valen dalam kompetisi, sehingga ia merasa perlu menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan saingannya secara perlahan tapi pasti. Valen menekankan bahwa kompetisi seharusnya dilakukan dengan adu bakat dan suara, bukan dengan cara mengadu domba atau menghancurkan karakter lawan di luar panggung utama. Motif ini mencerminkan betapa rapuhnya mental seseorang ketika ambisi untuk menang telah membutakan nurani dan menghalalkan segala cara untuk mencapai puncak meskipun harus menginjak orang lain. Dampak psikologis berat yang harus ditanggung Valen akibat fitnah kejam dari Tasya. Fitnah yang dilancarkan Tasya ternyata memberikan dampak psikologis yang sangat berat bagi Valen selama ia berjuang di ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 7 ini. Valen mengaku sempat merasa sangat tertekan hingga sulit fokus saat latihan vokal maupun koreografi karena bisikan-bisikan negatif yang ia dengar di belakangnya. Merasa dikucilkan oleh rekan-rekan yang terhasut fitnah, membuat asrama yang seharusnya menjadi tempat belajar yang nyaman berubah menjadi penjara emosional yang menyiksa. Mila menambahkan bahwa ia sering melihat Valen merenung sendirian, menanggung beban fitnah yang tidak pernah ia lakukan, sementara sang pelaku tetap berakting polos. Pengakuan ini membuka mata publik bahwa di balik gemerlap lampu panggung, ada perjuangan batin yang luar biasa hebat yang harus dihadapi oleh kontestan akibat ulah oknum yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Reaksi keras awak media dan manajemen Indosiar terhadap temuan fakta yang mengejutkan. Setelah nama Tasya mencuat ke publik melalui wawancara eksklusif tersebut, reaksi dari awak media dan pihak manajemen Indosiar dikabarkan menjadi sangat serius dan mendalam. Para wartawan segera mengejar konfirmasi lebih lanjut untuk mendapatkan kejelasan mengenai status hubungan antar kontestan di dalam asrama yang kini sedang memanas. Publik kini menantikan bagaimana pihak penyelenggara DA7 akan bersikap terhadap temuan mengejutkan ini, mengingat integritas kompetisi sedang dipertaruhkan di mata pemirsa. Apakah akan ada sanksi tegas bagi pelaku fitnah? Ataukah masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan di balik pintu yang tertutup rapat dari jangkauan kamera media? Kehebohan ini telah menciptakan gelombang diskusi besar di media sosial, di mana netizen mulai terbelah dukungannya, namun mayoritas menuntut transparansi dan keadilan bagi Valen. Pesan menohok Valen bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh fitnah. Di akhir sesi wawancara, Valen memberikan pesan yang sangat menohok dan tegas, ditujukan kepada Tasya dan siapapun yang berniat buruk untuk menjatuhkan karir emasnya. Ia menyatakan bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda oleh kebohongan yang rapi, namun kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh fitnah sekeji apapun di dunia ini. Valen menegaskan bahwa ia kini jauh lebih kuat dari sebelumnya dan tidak akan membiarkan gangguan personal seperti ini menghambat impian besarnya di dunia musik Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk kembali fokus pada karya dan prestasi, daripada sibuk mencari kesalahan orang lain demi kepuasan pribadi yang bersifat sementara. Ketegaran yang ditunjukkan Valen di depan kamera menjadi simbol perlawanan bagi setiap orang yang pernah menjadi korban perundungan atau fitnah di lingkungan kerja maupun komunitas manapun saat ini. Arus dukungan fans militan Valen semakin menguat pasca terbongkarnya dalang fitnah. Pasca terbongkarnya dalang fitnah ini, arus dukungan dari para penggemar setia Valen yang dikenal sangat militan terpantau semakin menguat dan membanjiri seluruh jagat maya. Tagar dukungan untuk Valen mulai bermunculan sebagai bentuk solidaritas atas keberaniannya mengungkap kebenaran yang pahit di hadapan media nasional Indosiar.
Fans merasa bangga karena idola mereka tidak lagi diam tertindas, melainkan berani bersuara untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga besarnya. Gelombang simpati ini diprediksi akan meningkatkan voting dan popularitas Fallen secara signifikan dalam babak kompetisi selanjutnya di panggung DA7. Kebenaran yang terungkap ini bukan hanya membersihkan nama baik Fallen, tetapi juga menyatukan ribuan orang untuk berdiri di belakangnya, memastikan bahwa talenta sejatinya akan bersinar lebih terang daripada fitnah gelap manapun.